Ali Muntaufik Eza, itu advokat di kantor hukum Trisula Law Office. Kebetulan saya kuasa hukum daripada warga masyarakat, jadi perlu digarisbawahi saya bukan hanya kuasa hukum satu aliansi, tapi beberapa aliansi termasuk warga masyarakat yang memberikan kuasa hukum kepada saya untuk melakukan kajian, melakukan tindakan yang terukur dan terarah sesuai dengan koridor aturan regulasi yang ada di yang saat ini sedang diperbincangkan dan diributkan. Kebetulan saya juga selaku ketua lembaga kajian dan bantuan hukum Nahdlatul Ulama PC Kota Tegal itu kebetulan saya. Jadi terkait dengan satu regulasi yang masalah persoalan helen yang ada di Kota Tegal ini kan memang belum launching ya, belum berdiri, tapi kelihatannya ini sudah dikeluarkan izin atau belum dikeluarkan izin. Sekiranya memang belum dikeluarkan izin, kami atas nama warga masyarakat itu menyampaikan aspirasi kepada pemerintah Kota Tegal, kepada anggota DPR untuk dikaji ulang apakah sudah diberikan izin atau tidak. Kalau toh memang akan diberikan izin, tolong koreksi regulasi itu. Karena regulasi itu berdasarkan satu aturan main, yaitu Undang-Undang 11 tahun 2020. Ada di bawahnya itu ada turunannya, yaitu Undang-Undang nomor 5 2021 dan PP, bukan undang-undang, peraturan pemerintah nomor 5, dilengkapi dengan junto PP 48 tahun 2021 menyempurnakan PP 5 2021. Lah PP ini sekarang sudah berganti menjadi PP 28 2025 yang justru mengatur spesifik terkait dengan gangguan. Ya, ada perusahaan yang berbasis risiko tinggi, ada yang berbasis risiko rendah. Oleh karena itu ketika mau menerbitkan izin, lihatlah regulasi, apakah antar satu regulasi dan regulasi lainnya itu bertentangan atau tidak. Dan juga dipertimbangkan baik dan buruknya kepada kebutuhan warga masyarakat Kota Tegal itu sendiri. Apakah investasi itu investasi baik, apakah investasi itu justru akan merusak moral generasi Kota Tegal yang lain atau tidak. Kami pada prinsipnya warga masyarakat Kota Tegal yang tergabung di dalam banyak aliansi sebenarnya tidak menolak satupun investasi yang ada di Kota Tegal. Harapan kami malah justru dengan adanya ini, silakan para investor-investor yang ada di luar Kota Tegal itu datanglah ke Kota Tegal, tapi dengan catatan berinvestasi di Kota Tegal itu investasi yang bermanfaat ya, untuk kemaslahatan bersama, untuk menyerap tenaga kerja contohnya, atau memberikan ekonomi kepada warga masyarakat, lapangan pekerjaan tambah banyak, itu kan mau dengan sendirinya itu menghasilkan PAD yang lebih baik ke Kota Tegal. Ini terkait dengan atensi lanjutan, Pak. Atensi lanjutan aksi ini kan baru 2 kali. Ya. Artinya ini sebagai bentuk kebebasan kami menyampaikan pendapat di muka umum warga masyarakat. Itu kan juga tidak terlarang karena itu dilindungi oleh Undang-Undang 9 tahun 2018. Itu dilindungi untuk menyampaikan ekspresi, menyampaikan member bebas kepada halayak ramai tentang ketidakpuasan atau tentang kepuasan, itu boleh disampaikan di situ. Itu adalah hak konstitusi warga masyarakat Kota Tegal untuk menyampaikan itu. Dan harapan kami ini adalah keinginan warga masyarakat Kota Tegal untuk didengarkan oleh eksekutif maupun legislatif yang ada di Kota Tegal sebagai bahan masukan atau di-watch oleh pemerintah, oleh warga masyarakat untuk terkait dengan apa yang telah diupayakan atau apa yang telah diterbitkan. Itu seperti itu, Mas. Ya. Ada lagi yang perlu? Cukup. Nah, untuk closing terakhir tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komisi 2 akan menindaklanjuti apakah helen itu akan dibuka atau tidak dibuka. Kalau memang ternyata dibuka, ya saya tadi sampaikan kepada Ketua Komisi 2 dan Ketua DPRD, ketika salah satu izin perusahaan atau izin hiburan dan sebagainya, regulasi izinnya belum diterbitkan, terus sudah launching, maka saya berharap ini adalah domainnya bukan masyarakat lagi yang untuk melakukan satu aksi. Itu sudah diberikan amanah oleh undang-undang, yaitu ada penegakan perda, yaitu Satpol PP. Ya. Ketika dia melanggar satu regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan perda, maka kewajiban dari Satpol PP itu untuk menindak. Jangan menggunakan hukum bebas, masyarakat disuruh beraksi, nanti timbul satu anarki. Oleh karena itu langkah bijak dari Kota Tegal terkait umpamanya penutupan helen yang sudah mau launching, kebetulan dia tidak mempunyai surat izin, itu domainnya Satpol PP. Jangan sampai warga masyarakat bertindak anarkis. Lebih baiknya
sebagai perwujudan dari menerima aspirasi warga masyarakat, iklim kondusif warga Kota Tegal, agar bisa terjaga keamanannya, ketertibannya, keberagamannya, dan kebersamaannya. Itu seperti itu. Matur suwun ya, Pak. Terima kasih, sama-sama. Dari mana ya? Dari MMI TV, Pak.